Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hambanya agar kita ini mengikuti seluruh ucapan Nabi kita, perbuatan Nabi kita, dan apa yang disepakati oleh Nabi kita. Maka Allah memerintahkan kita untuk mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang Nabi lakukan, yang Nabi ucapkan, dan yang Nabi setujui dilakukan oleh para sahabatnya. Maka Allah berfirman banyak di dalam ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang datang dari Rasul agar kita mengambilnya, apa-apa yang datang dari sunnah maka bagi kita untuk mengambilnya. Baik sunnah itu berupa kewajiban, baik sunnah itu berupa perkara yang sunnah maknanya jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Maka semuanya bersifat umum agar diambil. Perkara yang wajib, perkara yang mandub, mustahab, sunnah, semuanya yang datang dari Nabi agar diambil. Dan begitupun sebagai lambang dari orang-orang yang beriman dan mencintai hari akhir agar mengikuti sunnah ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir agar mengikuti seluruh yang datang dari Nabi Muhammad. Dan bahkan dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahkan apa yang datang dari Nabi itu adalah contoh-contoh yang baik semuanya. Maka di sini barakallahu fikum kita mengetahui dari dua ayat ini bahwa tidak pantas bagi seorang muslim mengetahui ini datang dari Nabi, kemudian kita meninggalkannya, kemudian kita tidak mempedulikannya, padahal itu perkara yang sunnah, yang mustahab, atau bahkan perkara yang wajib. Dan bahkan telah datang ayat yang ketiga yang sangat keras, mengancam bagi seluruh manusia-manusia yang tidak peduli kepada sunnah-sunnah Nabi dan menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, di mana Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah
au yusibahum adzabun alim. Falyahdhar, maknanya awas, hati-hati. Beware, caution. Hati-hati bagi kaum muslimin yang mengaku muslim. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi. Hati-hati dari apa? Dari dua perkara. Antusibahum fitnah, baik dia di dunia karena menyelisihi sunnah-sunnah itu, Allah palingkan hatinya menjadi membenci sunnah, membenci dari kelompok ahlu sunnah, membenci dari orang-orang yang melaksanakan sunnah, maka dia lari darinya. Dan bahkan dia akan mengikuti orang-orang selain ahli sunnah, dan di hari akhirat kelak akan dimasukkan kepada api neraka. Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka di dunia akan dijauhkan dari sunnah dan mencintai kelompok-kelompok yang membenci sunnah atau kelompok ahlul bid'ah, dan di hari akhirat dimasukkan kepada api neraka. Maka tiga ayat ini pengagungan kepada sunnah. Maka wajib bagi kaum muslimin di saat mengetahui ini adalah sunnah Nabi kita, ini adalah ucapan Nabi kita, ini adalah perbuatan Nabi kita, dan ini adalah persetujuan Nabi kita kepada para sahabatnya, maka laksanakanlah meskipun dia itu bukan perkara yang wajib. Adapun yang wajib maka tidak boleh ditawar lagi, harus dilaksanakan. Karena barang siapa yang melaksanakannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Namun di sana ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan mendapatkan pahala, dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Namun dari pengagungan sunnah ini tetap kita laksanakan karena ini perbuatan Nabi, ini ucapan Nabi. Maka di sana ada ayat yang lain lagi. Bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang menyelisihi dari perintah Nabi, tidak mau mengikuti sunnah dan mengikuti jalan selain jalan ahlu sunnah, maka Allah akan memalingkan hatinya untuk mencintai perkara-perkara yang bid'ah dan membenci dari perkara yang sunnah, dan kelak dia menjadi sesat jalannya, dan kelak di api neraka di hari akhirat dimasukkan kepadanya. Maka inilah 4 pendalilan dari Al-Quran bahwa kita sebagai kaum muslimin wajib bagi kita mengagungkan sunnah. Di saat kita mengetahui ini sunnah dari Nabi, maka laksanakanlah, tidak ada tawar-menawar. Maka di sini kami akan mengingatkan hunaka sunnah al-mahjurah. Maka di sana ada beberapa sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin secara kebanyakan dari kaum muslimin. Dan sunnah ini dilaqabi dengan sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggal, menandakan bahwa dia adalah sunnah dari Nabi. Menandakan dulu Nabi memerintahkannya, dan Nabi mengamalkannya, dan Nabi menyetujui para sahabat melaksanakan yang demikian. Itu di zaman Nabi hidup. Namun di zaman now, orang-orang meninggalkannya sehingga sunnah ini termatikan. Dan sunnah yang termatikan banyak sekali, tidak bisa dihitung oleh jari-jari kita. Namun di sini kita hanya sekedar memberikan contoh saja yang real, yang ada di depan mata kita, yang mana hati kita sebagai seorang ahli sunnah merasakan sakit karena sunnah Nabi yang ditinggalkan dengan jelas, dengan gamblang. Maka dari sunnah al-mahjurah, dari sunnah-sunnah yang dia itu ditinggal oleh umat kaum muslimin, itu kebanyakan dari beberapa sebab. Sebab yang pertama, kejahilan, kebodohan seorang muslim kepada sunnah tersebut. Dan yang kedua adalah
pengingkaran mereka kepada sunnah tersebut. Mereka tidak mau menghidupkan sunnah. Dan ketiga adalah bertaklid buta, mengikuti kebanyakan orang-orang yang dianggap sebagai dai, atau dianggap sebagai gus, atau dianggap sebagai kiai, yang sengaja mematikan sunnah, kemudian latah orang-orang awam mengikutinya. Kata Gus Fulan, kata Ustadz Fulan, kata Syekh Fulan, kata Kiai Fulan, itu tidak apa-apa, itu bukan sunnah dan sebagainya. Maka ini penyebab yang menyebabkan manusia kebanyakan meninggalkan sunnah tersebut. Dan kita mempersaksikannya bagaimana mereka mengetahui dalil, bagaimana mengetahui dari sunnah-sunnah tersebut, namun enggan melaksanakannya dengan sebab tadi taklid buta kepada para kiai-kiai yang ada. Maka dari perkara sunnah yang dimatikan yang banyak, namun kita batasi karena permasalahan khutbah Jum'ah membutuhkan perkara yang pendek, maka yang zahir yang pertama adalah sunnah adzan awal. Maka saudara-saudaraku dari santri dan bapak-bapak pengurus, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian. Kalian mengetahui dari semenjak dulu dilahirkan, terutama bapak-bapak yang di atas kami, di masjid-masjid semuanya ada adzan awal. Di masjid-masjid ada adzan jam 4. Dan mereka fungsinya membangunkan orang-orang salat. Maka adzan fajar itu ada 2. Dan itu kami mempersaksikan waktu kecil di masjid-masjid. Maka adzan yang pertama itu di zaman now, di zaman kita sekarang, telah dimatikan. Bukan karena mereka ketiduran, bukan karena para marbot tidak tahu jam berapa. Mereka bangun jam 4. Namun yang harusnya melaksanakan sunnah adzan yang pertama, mereka sekarang menghilangkannya dengan menyetel Al-Quran. Maka menyetel Al-Quran dengan suara yang tinggi. Kalau adzan hanya mungkin 4 menit, paling banter 5 menit, 3 menit, membangunkan manusia yang tidur, kaum muslimin agar sholat malam. Yang jelas ini sunnah. Maka diganti dengan Al-Quran, maka ini lebih panjang waktunya. Maka mereka menyetel Al-Quran sekitar setengah jam sebelum adzan yang kedua. Kemudian 10 menit masuk mendekati adzan yang kedua, diganti Al-Quran itu dengan salawatan, katanya, Allahumma salli wa sallim alaik ya Rasulullah. Dari mana ini semua? Pembacaan Al-Quran baik, pembacaan salawat baik, namun pada tempatnya. Maka telah datang hadis-hadis dulu Nabi memerintahkan kepada sahabatnya untuk adzan pertama dan adzan kedua. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih, bukan dari satu sahabat, dari Aisyah, dari Ibni Abbas, dari Abi Hurairah, dari Ibnu Umar, yang banyak sekali disebutkan. Yang intinya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahu muadzinan, Rasulullah menjadikan 2 muadzin. Yang pertama Abu Hurairah, yang pertama Bilal, dan yang kedua Ibnu Umi Maktum. Maka jika adzan Bilal, Nabi berkata, la yamna'ukum anis sahur fa innahu yu'adzin bil-lail. Jika adzan Bilal, wahai kaum muslimin, kalian bangun nanti, jangan tertipu bahwa itu adzan pertama, itu adzan yang kedua. Jangan melarang dengan adzan itu sahur-sahur kalian, tetapi bangunlah untuk sholat malam. Kemudian adzan yang kedua Ibnu Umi Maktum, orang yang buta, yang mana jika masuk fajar dikatakan laqad asbah, telah masuk waktul fajar, telah masuk waktul fajar. Maka dia mengumandangkan adzan yang kedua. Ini sunnah Nabi kita.
Dan sekarang sunnah ini al-mahjurah. Sunnah ini telah dimatikan oleh para marbot-marbot masjid. Wallahu a'lam dari mana sebabnya. Diganti dengan Al-Quran, dan menjelang dari adzan diganti dengan sholawatan. Dan kalau mereka protes, misalnya adzan suaranya tinggi, memekakkan telinga, membuat orang kaget bangun, maka mereka para marbot sekitar 45 menit menyetel Al-Quran dengan suara tinggi. Bahkan orang-orang seperti kita salat malam terganggu dengan mikrofon mereka yang mendendangkan Al-Quran. Maka lihat bagaimana sunnah dimatikan, dan perkara-perkara seperti salawat dan Al-Quran didatangkan dari mana landasannya. Maka ini dari contoh bagaimana manusia di zaman now. Mereka mengetahui ini sunnah, namun mereka mengikuti taklid kiai-kiai, gus-gus, bahwa wallahu a'lam apa yang mereka katakan mungkin tidak pantas lagi adzan awal atau tidak relevan dengan zaman kita. Wallahu a'lam bagaimana mereka bisa mematikan sunnah, yang sunnah itu jelas di zaman Nabi ada. Dan begitupun dari sunnah yang dimatikan, seperti sholat 2 rakaah sebelum maghrib. Dan ini banyak sekali di masjid-masjid. Yang mana bisa bapak-bapak sadari, di masjid-masjidnya atau di masjid sebelahnya, setelah adzan maghrib, la ilaha illallah, kemudian membaca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tamah, kemudian langsung para muadzzinun Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamatis shalah. Dan itu kami dapati dulu waktu sebelum kita mempunyai Ma'had Mukbil Al-Wadi'i. Kita bergerilya selama beberapa bulan ataupun 1 tahun mengajar di masjid-masjid, terutama setelah maghrib, antara maghrib dan isya. Maka kami dapati marbot-marbot di masjid tersebut setelah adzan langsung iqamatis shalah. Maka mana sunnah melaksanakan 2 rakaah sebelum maghrib? Maka perkara ini pun telah dimatikan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Zaid, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu rak'atain qoblal maghrib, shallu rak'atain qoblal maghrib, shallu rak'atain qoblal maghrib liman syaa." Berkata Nabi dengan jelas dari ucapannya, "Salatlah 2 rakaah sebelum maghrib, salatlah 2 rakaah sebelum maghrib bagi siapa yang mau." Maka di sini menunjukkan bahwa 2 rakaat sebelum maghrib sunnah. Meskipun hukumnya wajib, meskipun hukumnya sunnah bukan wajib, karena Nabi mengatakan di ujungnya, bagi yang mau, maknanya yang mau menghidupkan sunnah, laksanakan. Namun meskipun dia hukumnya sunnah, tapi apakah berhak kita meniadakannya? Tapi apakah berhak setelah adzan langsung iqamatis shalah, tidak memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaah? Maka ini kesalahan yang besar. Nabi memerintahkan sholatlah 2 rakaah. Di sini muadzin setelah adzan langsung iqamatis shalah, sehingga tidak ada sholat 2 rakaah sebelum maghrib. Dan permasalahan ini pun telah dilaksanakan oleh sebagian banyak sahabat di zaman Nabi. Mereka sholat 2 rakaah seperti apa yang diucapkan oleh Nabi. Datang dari riwayat Anas ibnu Malik yang muttafaqun alaih. Berkata Anas, kanu as-sahabah idan taha min nida al-maghrib yabtadiruna bisawari. Maka dulu para sahabat, kata Anas seorang sahabat yang kecil, maka dia mempersaksikan bagaimana sahabat-sahabat yang agung, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan penduduk Ahlul Madinah, jika selesai muadzin adzan maghrib, Bilal mengadhankan maghrib, apa kata Anas? Para sahabat yang hadir di masjid menunggu untuk sholat maghrib itu semuanya berdiri, mencari tiang-tiang masjid sebagai sutra, sholat di belakangnya, atau
tembok-tembok atau orang yang sholat di depan maka dia sholat di belakangnya. Semuanya, kata Anas, berdiri sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian Anas berbicara dari ucapannya sendiri. Lau kana rajul laisa min ahlil Madinah la yadunnun bi anna salatal maghrib qad intaha. Maka jika datang orang yang bukan dari penduduk Madinah atau baru datang bertemu dengan Nabi, tamu, maka dia akan menganggap salat maghrib itu telah selesai. Kenapa? Karena semua orang salat sunnah berada di mana-mana. Maka lihat bagaimana para sahabat dulu, mereka mengikuti ucapan Nabi. Namun di zaman now, para marbot setelah adzan maghrib langsung iqamati sholat, menahan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Maka kenapa? Apa alasannya? Mematikan sunnah. Inilah dari sunnah yang termatikan. Dan dari sunnah yang ketiga, dan mungkin ini yang terakhir, hanya sekedar contoh saja, sholat dengan menggunakan sandal. Maka sholat menggunakan sandal itu adalah dari sunnah. Dan tentunya maksudnya sandal di sini bukan kita dari WC kemudian kita masuk ke masjid dengan sandal yang basah dari WC, itu bukan. Maksudnya adalah salat dengan sandal, tentunya sandal yang suci dari najis. Dengan pendalilan nanti kita sebutkan. Maka salat dari sandal, pendalilannya pertama di hadis Syaddad ibnu Aus, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Nabi, "Sallu fi ni'alikum khaliful yahud", diriwayat An-Nasa'i wan Nasara, "fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Dikatakan, wahai kaum muslimin, salatlah dengan sendal atau sepatu kalian, menyelisihi orang Yahudi dan Nasara, karena mereka orang Yahudi dan Nasara salat sendal, salat tanpa dengan sandal mereka, salat dengan nyeker seperti sekarang yang kebanyakan kaum muslimin melaksanakan dari salat-salat mereka. Maka di sini salat dengan sandal adalah sunnah. Apa fungsinya? Menyelisihi ibadah orang Yahudi dan Nasara. Dan menyelisihi ibadah mereka adalah asas dari agama kita. Karena mereka salatnya nyeker seperti kebanyakan di sini kaum muslimin. Maka salat dengan sandal yang tentunya sandalnya dalam keadaan suci, maka di sini sunnah. Mana dalil salatnya dalam keadaan sandalnya suci? Pertama di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yadkhula ilal masjid falyandur ila na'laih, fa idza wajada qadran falyamsahu biturab, tsumma falyusalli bihima." Maknanya, barang siapa seseorang yang datang dari rumah kemudian akan sholat, maka dia membawa sandalnya di pintu masjid, kemudian dilihat ada kotoran atau tidak. Jika tidak ada kotoran, maka dia sholat dengan sandal tersebut. Jika ada kotoran, falyamsahu biturab. Jika ada kotoran, maka agar dibersihkan dengan tanah. Misalnya menginjak kepunyaan ayam, menginjak demikian dan demikian yang kotor, maka dibersihkan. Kemudian sholat dengannya. Lihat perintah Nabi, hanya untuk dibersihkan, kemudian sholat dengannya. Maka ini ajaran Nabi kita, sholat dengan sandal. Apalagi kalau musim kering, kita datang dengan sandal atau sepatu, dilihat di pintu, tidak ada kotoran, hanya sekedar debu, itu tidak menjadi masalah. Kemudian kita sholat dengannya. Dan begitu pun dalil tidak sholat dengan sandal yang najis. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah." Kami dulu sholat dengan Nabi. Nabi menggunakan sandal dan para sahabat semuanya menggunakan sandal. Lihat, zaman dulu sholatnya itu menggunakan sandal. Lalu lihat zaman sekarang, sunnah yang termatikan. Semua orang nyeker seperti orang Yahud wan Nasara. Kemudian Abu Sa'id menceritakan, di saat kami sholat bersama Nabi menggunakan sandal, fara'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
romani alahu. Maka di saat sedang sholat kemudian Nabi membuka sendalnya, kemudian melemparkannya jauh ke sebelah kiri. Maka apa kata Abu Sa'id? Fafa'alu kulluhum. Maka seluruh para sahabat melihat Nabi di depannya, terutama yang di saf awal, Nabi mengeluarkan sendal yang dia pakai dan dilempar ke sebelah kiri. Semua para sahabat melepaskan sandal-sandalnya dan melemparkannya ke sebelah kiri-kiri mereka. Setelah selesai dari sholat, dikatakan Nabi menanyakan kepada para sahabatnya, "Mada tasna'un?" Apa yang kalian perbuat waktu sholat tadi? Kalian melemparkan sandal-sandal kalian? Apa jawaban dari para sahabat yang menghidupkan sunnah-sunnah nabinya? Ya Rasulullah, sholaina bini alina kama ra'aina. Kami sholat dengan sandal-sandal kami ya Rasulullah, karena kami melihat kamu menggunakan sholat dengan sandal. Kami mengikuti kamu ya Rasulullah. Namun di saat kami melihat kamu melemparkan sandal, kami pun melempar sandal-sandal kami mengikuti kamu ya Rasulullah. Maka di sini disebutkan bahwa permasalahan sholat dengan sandal adalah sunnah, dan melemparkannya pun dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat melemparkannya. Lalu Nabi mengatakan, "Kenapa kalian melemparkan?" "Karena mengikuti kamu ya Rasulullah," kata para sahabat seluruhnya. Maka Nabi mengatakan, "Tidaklah demikian, karena datang Jibril kepadaku dan mengatakan bahwa aku ini di sendalku ada kotoran najis. Maka setelah Jibril memberitahukan aku melemparkan sendalku karena ada najisnya." Maka lihat, hadis ini hadis yang agung. Bagaimana para sahabat seluruhnya menggunakan sholat dengan sandal, dan mereka melepaskan sandal waktu sholat mengikuti Nabi. Padahal tidak ada najis pada sandal-sandal mereka, tapi karena mengikuti Nabi. Maka dari hadis-hadis ini barakallahu fikum, tentang sholat menggunakan sandal, termasuk dari sunnah al-mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin karena ketidaktahuan atau karena mengikuti hawa nafsu dan akal. Sholat dengan sandal buat masjid kotor, padahal antum lihat masjid Imam Mukbil, lihat sekarang mengkilat, bahkan harum di saat kita sujud karena kita mengepelnya dengan sunlight ataupun dengan apa saja yang harum, dan membersihkannya setiap waktu. Ada piket, ada jadwal. Maka alhamdulillah masjid kita suci, masjid kita bersih, dan kita menghidupkan sholat dengan sandal yang tidak pernah dilaksanakan di masjid-masjid manapun. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah memudahkan bagi kita menghidupkan 3 sunnah, terutama adzan awal, dan terutama sholat 2 rakaat sebelum maghrib, dan terutama sholat dengan menggunakan sandal. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, harus kita syukuri, dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain di sana. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastagfiru innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka pada khutbah yang terakhir ini, setelah kita mengetahui betapa manusia banyak yang terjauh dari sunnah, dan betapa manusia terjauh sehingga melaksanakan perkara-perkara yang tidak ada sunnahnya dan mematikan sunnah-sunnah nabinya, maka di sini di khutbah yang kedua kita menjelaskan keutamaan-keutamaan yang besar bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah. Hei, yang ngantuk, tidak malu kalian kepada Allah? Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah,
datanglah kepada zikir kepada Allah dan kalian ngantuk dikuasai syaitan. Kum. Maka usahakan agar syaitan tidak menguasai kalian, tidak menghapus dari pahala-pahala kalian dengan ngantuk-ngantuk kalian itu. Disebutkan di dalam hadis, man laibal haso faqad lago. Barang siapa yang bermain-main dengan pasir atau kerikil-kerikil waktu sholat Jumat, telah hilang pahalanya. Maka bagaimana dengan yang mengantuk-ngantuk, yang terpukul-pukul dengan kepalanya, maka tidak akan mendapatkan pahala. Dan di sini saya sebagai khatib mencintai kalian. Kalau saya tidak peduli seperti di masjid-masjid lain, terserah. Kalian dapat pahala, tidak dapat pahala, terserah. Namun kita menginginkan santri-santri kami dan yang lainnya mendapatkan pahala. Maka dari keutamaan mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah, di mana kaum muslimin kebanyakan mematikan sunnah, orang-orang yang menghidupkan sunnah ini mempunyai keutamaan yang besar. Dari keutamaan yang pertama, orang ini akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, ini adalah balasan dari Allah bagi penghidup sunnah yang termatikan. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka di dalam ayat ini disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, wahai kaum muslimin, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, hidupkan sunnah-sunnahku semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Keutamaan berikutnya yang kedua masih di ayat ini, dan aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Orang yang menghidupkan sunnah nabinya, maka dia dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Maka kita manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, selalu berdosa, butuh kepada ampunan kepada Allah. Bagaimana cara Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita? Dengan menghidupkan sunnah-sunnah tadi. Maka di ayat ini disebutkan, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, hidupkan sunnah-sunnah yang dijauhi oleh manusia. Kamu diampuni dosanya, dicintai oleh Allah. Maka ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, orang-orang yang menghidupkan sunnah di saat sunnah-sunnah dimatikan, di saat sunnah-sunnah tidak dipedulikan, di saat sunnah-sunnah ditinggalkan, orang ini mendapatkan pahala yang besar di saat dia menghidupkan sunnah dan mengajari kepada manusia ini sunnah, laksanakan. Banyak orang tidak paham, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang melaksanakan sunnah itu. Maka jika dia mengajarinya di masjid, 20 orang ikut sunnah yang tadinya tidak melaksanakan sunnah, kemudian dia dakwahkan, kemudian didengar di YouTube, didengar di Telegram, didengar di media sosial, di Facebook. Oh, ini adalah sunnah, diajarkan oleh ustadz itu, dan ustadz itu menghidupkan sunnah. Maka orang-orang yang mengikuti untuk menghidupkan sunnah dan di sana melaksanakan sunnah-sunnah yang orang ini tidak mengetahui, dia akan mendapatkan saham dari mengajari sunnah dan mengajari manusia menghidupkan sunnah. Maka dia mendapatkan pahalanya padahal mungkin dia tidak melaksanakannya pada saat itu. Maka mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Yang maknanya, barang siapa dari kaum muslimin yang mengajari kaum muslimin ini sunnah, hidupkan sunnah. Semua orang mematikan sunnah, ini sunnah, ini dalilnya, laksanakan. Maka di saat dia melaksanakan sunnah yang termatikan, dia dapat pahala. Dan di saat orang-orang mengikuti ucapan dia menjelaskan ini sunnah, banyak dari orang setelahnya bahkan, dan dari daerah yang lain mendengar ceramahnya, mendengar dan melihat dari
kajian-kajiannya menghidupkan sunnah. Misalnya ada 1000 pengikut melaksanakan sunnah dari ajarannya ini, 1000 orang yang menghidupkan sunnah ini akan mendapatkan mereka pahala, dan 1000 orang ini akan diberikan sahamnya kepada orang yang mengajari untuk menghidupkan sunnah. Maka kami mengajarkan sunnah sholat dengan sandal, mengajari sunnah adzan awal, mengajari sunnah sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan yang lainnya. Maka orang-orang yang melaksanakan sunnah ini di sini, di masjid ini dan di masjid yang lain dan juga di tempat yang lain, maka mereka akan mendapatkan pahala bagi diri mereka, dan kita yang mengajarkan mendapatkan pahala juga. Ini keutamaan yang kedua. Orang-orang yang menghidupkan sunnah dan mengajarkan sunnah dan melestarikan sunnah mendapatkan pahala dari orang-orang yang melaksanakan sunnah karena pengajaran dari orang tersebut. Pahala yang besar. Dan perkara yang ketiga, jika orang ini meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir. Padahal sudah meninggal. Namun contohnya, dia sudah meninggal, namun dia dulu mengajarkan awas harus ada adzan awal. Maka masjidnya terus dikumandangkan adzan awal, padahal seluruh masjid yang ada di sekitarnya, bahkan radius kabupaten, tidak ada yang melaksanakan sunnah adzan awal. Di sini dilaksanakan, dia meninggal dan terus mengalir pahalanya di saat sunnah itu dihidupkan. Dan begitupun dia mengajari sholat dengan sandal. Tidak ada masjid di dunia yang melaksanakan seperti itu. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat dengan sandal, baik di rumahnya, baik berjamaah di masjid yang lain atau di masjid ini, dia akan terus mendapatkan pahala padahal dia sudah meninggal. Mana dalilnya? Keutamaan yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Idza mata ibnu Adam, jika meninggal Bani Adam, inqata alaihi amaluhu dunya, maka dia sudah terputus dengan dunia, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi, tidak bisa menghidupkan sunnah-sunnah lagi. Dia terbujur kaku di kuburannya. Namun pahalanya akan terus mengalir. Apa itu? Yang pertama adalah amal jariah. Seperti kalian bapak-bapak dan santri-santri yang membuat bangunan Masjid Nisa sekarang. Maka selama Masjid Nisa itu dibangun, maksudnya masih dilaksanakan sholat dan ada pengajaran di dalamnya, dipergunakan, kalian meninggal, maka akan mengalir selama manusia menuntut ilmu dan sholat berjamaah di masjid itu. Nikmat. Ini contoh pertama. Dan kedua, orang yang mempunyai anak soleh dan mendoakannya. Dan yang ketiga, ini poin pendalilannya, ilmun yuntafa'u bihi, di mana dia mengajari dulu kaum muslimin hidupkan sunnah. Ini dalilnya, hidupkan sunnah. Ini dalilnya. Maka dia meninggal, orang-orang menghidupkan sunnah dari yang dia ajarkan. Dia meninggal dan dia terus mendapatkan pahala dari orang-orang yang melaksanakan sunnah dari yang dia ajarkan dari ilmu tersebut. Adapun yang keempat, maka orang yang melaksanakan sunnah yang dimatikan, meskipun dia dalam cercaan, dalam keadaan diejek, dalam keadaan terasing, karena sunnah ini memang dimatikan, akhirnya dia melaksanakan dalam keadaan kesendirian, maka kata Nabi kita, orang ini melaksanakan satu amalan sunnah yang termatikan, seperti dia adzan awal, atau dia sholat dengan sandal, atau dia sholat melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib, bagaikan 50 orang dia mendapatkan pahalanya. Dia sholat sendirian seakan-akan mendapatkan 50 kali lipat dari pahala. Lihat kenikmatan menghidupkan sholat dengan sandal. Sunnah ini termatikan, kita mendapatkan pahala sholat Jumat sekarang menggunakan sandal seakan-akan 50 orang bagi saya. Kita melaksanakan adzan awal, bagi orang yang adzan awal ini mendapatkan 50 orang pahala baginya. Lihat kenikmatan dari Allah bagi penghidup-penghidup sunnah. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Abi Sa'labah dan yang lainnya, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani rahimahumullah,
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sayati zamanun sabirun al-amil ala dinih al-qabid ala sunnatih kal-qabid alal jamrah." Maka disebutkan oleh Nabi, akan datang suatu zaman di mana manusia sudah jauh dari zaman Nabi, seperti zaman now 1446 Hijriah. Nabi telah meninggal di zaman yang lalu. Maka ilmu-ilmu tentang sunnah banyak manusia yang lalai padanya, banyak manusia yang tidak paham. Apa kata Nabi? Sayati yaumus sabrun, akan datang hari penuh kesabaran. Al-qabid ani sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, memegang sunnah Nabi bagaikan memegang batu bara. Dia pegang sunnah ini, sunnah Nabi dilaksanakan, dia kepanasan dan terbakar tangannya. Kapan itu? Di zaman now. Maka kata Nabi, pada zaman itu di mana manusia memegang sunnah dan dia merasa terbakar karena keterasingan, diejek oleh kaum di zamannya, diejek oleh manusia. Kenapa kamu adzan awal? Masjid-masjid lain semuanya pakai Quran dan salawatan, kamu adzan. Kenapa kamu sholat dengan sandal? Sholat dengan sandal jorok, dari WC langsung masuk. Siapa bilang seperti itu? Kita ada ajarannya. Alhasil, orang ini diejek, orang ini dicerca, dan orang ini merasa malu. Putrinya menggunakan cadar, disebut oleh orang-orang yang lain ninja, dan suaminya diejek juga dengan ucapan-ucapan yang buruk. Maka dia bersabar. Maka dikatakan oleh Nabi, al-qabid an dinih kal-qabid anil jamrah. Pada zaman itu orang yang berpegang kepada sunnah Nabi bagaikan memegang batu bara. Jika dia lempar karena panas, hilang agamanya, mengikuti kebanyakan manusia, mematikan sunnah, tidak peduli dengan sunnah. Namun jika dia bersabar, digenggam, dilaksanakan, dia malu, dicerca, istrinya dikatakan ninja, maka suaminya siapa? Naruto, dipanggil Naruto karena istrinya ninja misalnya. Maka dia memegang batu bara yang panas, biar sabar. Apa kata Nabi? Orang ini bagaikan mengamalkan 50 dari kalian. Kepada para sahabat, kata para sahabat, 50 dari kami ya Rasulullah. Iya, satu orang mendapatkan 50 kali lipat bagaikan 50 orang yang melaksanakan. Itu di zaman yang akan datang, kata Nabi kepada para sahabat. Maka para sahabat sebagian mengharapkan mendapatkan satu amalan, pahalanya besar 50 kali lipat. Dan itu ada di zaman now, di zaman kita. Maka hidupkan sunnah, kita mendapatkan pahala 50 kali lipat. Nikmat di zaman ini. Namun kita merasa sedikit malu, kita merasa sedikit digunjing. Tidak apa-apa, yang penting hidupkan sunnah. Dan yang terakhir, yang kelima, 5 keutamaan adalah puncaknya dimasukkan kepada surga. Mana dalil tentang permasalahan penghidup sunnah? Ujung-ujungnya, muaranya, dermaganya adalah di dalam surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan keterasingan. Maksudnya Nabi mengajari agama Islam di zaman jahiliyah sangat asing. Semua orang menyembah berhala, menyembah kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan patung-patung yang dibuat dari kayu, dari pohon, dari batu. Itu yang disembah. Nabi mengatakan, sembahlah Allah, dialah, He is the one and only, satu-satunya zat yang menghidupkan kalian, memberikan rizki, hanya kepada dia disembah. Aneh. Maka Islam datang dalam keadaan keterasingan. Adat-adat jahiliyah, berzina dan membunuh, merampok. Datang Islam dengan akhlak yang mulia. Perempuan diagungkan, tidak boleh dizinahi. Perempuan diagungkan, tidak boleh keluar membuat fitnah kepada laki-laki, apalagi selingkuh, dan seterusnya. Maka Islam datang dalam keadaan keterasingan. Apa kata Nabi? Ja'al Islamu ghoriba
Bada al-Islamu ghoriba. Islam datang dalam keadaan keterasingan di kalangan kaum jahiliyah, namun sayaudu ghoriba. Islam setelah itu merebak, sekarang 1446 Hijriah, Islam akan kembali terasing, dan itu terjadi. Adzan awal dipertanyakan, apakah dari sunnah? Yang kami tahu tidak ada adzan pertama. Adanya nyetel Al-Quran para marbot itu. Salat 2 rakaat sebelum maghrib, ada sunnah. Yang kami tahu tidak ada. Semua masjid tidak melaksanakan sunnah ini. Dengan dalih maghrib itu waktunya pendek, kita ingin cepat-cepat melaksanakan salat maghrib. Dan yang ketiga seperti salat dengan sandal. Ini aneh. Dari mana? Maka Islam akan kembali menjadi aneh. Namun anehnya bagi siapa? Bagi kaum muslimin, bagi umat Nabi Muhammad. Menjadi aneh bagi kaum muslimin itu sendiri. Kalau dulu di zaman Nabi aneh bagi orang-orang jahiliyah, namun sekarang aneh, sunnah-sunnah itu ditinggal oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka apa kata Nabi di ujungnya? Fatuba lil ghuraba. Maka tuba. Apa makna tuba? Tuba ditafsirkan oleh para ulama pohon di surga. Maka bagi mereka yang menghidupkan sunnah dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan manusia membencinya, dalam keadaan manusia meninggalkannya, dalam keadaan manusia mengejeknya, maka dia bersikukuh dengan sunnah itu karena ada dalil. Maka fatuba lil ghuraba. Bagi orang yang asing melaksanakan sunnah ini dan diejek ini, pohon di surga balasannya. Maksudnya dia akan masuk kepada surga dan akan bernaung dan memakan dari pohon-pohon buah-buah di surga tersebut. Maka ini 5 keutamaan bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah. Dan inilah dari khutbah yang bisa kita berikan. Sekarang kita berdoa. As'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wa an yahfadha biladal muslimin ka Filistin wa Suriah wal Yaman wa Allahumma arsyud wulata umurina Allahumma hdihim ila tariqil haq wahfadhum min kulli su'in wa makruh wa Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Kita berdoa kepada Allah, silakan diaminkan. Wahai Allah, jagalah negara Indonesia NKRI tercinta ini. Jagalah dari fitnah-fitnah yang besar seperti KKB, OPM yang memerangi pemerintah kita, dan fitnah-fitnah yang kecil bagi mereka orang-orang yang berdemo dan menjelek-jelekan pemerintah kita, maka hanguskanlah mereka. Dan yang kedua, ya Allah, bimbinglah para pemimpin negeri-negeri kami, dari Pak Prabowo sebagai seorang presiden dan kabinet kementeriannya, dan juga anggota MPR, DPR di pusat ataupun di daerah. Jagalah mereka ya Allah, dan bimbinglah mereka kepada jalan yang hak. Karena jika para pemimpin, presiden dan staf kementeriannya dan para anggota MPR, DPR di sana di pusat dan daerah melaksanakan undang-undang yang dicintai oleh Allah dan tidak menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebagai rakyat taat kepada mereka, karena taat kepada pemimpin yang adil kewajiban bagi kita. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Taatilah wahai kaum muslimin dari Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian yang adil. Maka jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan kita rakyat yang mengikuti pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya, menjadi negara superpower, menjadi negara yang gemah, ripah, loh jinawi, menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negara yang jaya raya, kaya raya. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah agar menjadikan para pemimpin kita selalu dibimbing kepada jalan yang hak. Dan yang terakhir, kita mendoakan kepada manusia-manusia yang melaksanakan dakwah di masjid ini, baik dakwah dengan mengajar secara ikhlas atau dakwah membantu dari operasional dakwah dengan
membantu dari pemikiran dan sumbangan-sumbangan dari donatur keuangan, dan bahkan membantu dari membangun Masjid Nisa. Maka kami mendoakan kepada mereka semua, baik yang kerja gotong royong di sini ataupun orang-orang di belakang layar yang membantu dengan dana, agar pertama, ya Allah, ampunilah mereka dosa-dosanya. Dan yang kedua, ya Allah, panjangkanlah usia-usia mereka. Yang semakin panjang usia, semakin sibuk beribadah kepadamu. Dan kami doakan juga, ya Allah, berikanlah peluh-peluh mereka yang bercucuran, dan juga dana-dana mereka yang dicucurkan, Engkau ganti dengan rizki yang melimpah ruah. Dan juga diberatkan amalan-amalan mereka di mizan hasanat, di timbangan kelak di hari kiamat, menjadi pahala-pahala yang besar, sehingga menyebabkan kita semua masuk kepada surga. Maka ketahuilah bahwa barang siapa yang membantu dakwah, terutama dakwah di Ma'had Mukbil yang gratisan ini, dan kita juga melaksanakan beasiswa bagi mereka yang baik dan berilmu, kita kirim ke Yaman. Maka barang siapa yang membantu dakwah ini, Allah pasti akan membantunya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwah, memberikan pemikiran dan peluh dan pengajaran dan juga dana, maka Allah akan meninggikan derajat orang ini di dunia dan menguatkan pondasi-pondasinya menjadi kaya raya, jaya raya di dunia. Harum namanya di dunia, kaya raya hartanya karena membangun dakwah untuk Allah. Maka Rabbana ati stau tarasu sausufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi Yahudi wan Nasara. Kebetulan masjid kita diperbolehkan menghidupkan sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab,
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد